Video. Telepon Budi tolong. Tak kepus Pak, ya Allah. Telepon Budi itu cepat anak. Kena batu. Ada sana, mana keluarga untuk telepon. Siapa mai, Mas? Berkali bang. Mana tahu? Berkali ada bang. Aku ngampun aku begitu. Melihat kejadian-kejadian seperti tadi, rasanya bukan hal yang mengagetkan terjadi di Indonesia. Kenapa? Bahkan beberapa hari yang lalu saja dikabarkan kejadian serupa di Provinsi Jambi, di mana emak-emak, ibu-ibu sedang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut lahannya dikembalikan. Yang ada malah justru aksi tersebut dibubarkan oleh pihak Polda Jambi dengan tindakan yang saya bisa bilang ya represif. Bahkan memuat banyak komentar bahwa kejadian-kejadian serupa terjadi di Sulawesi, terjadi di Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, bukan tidak mungkin kasus-kasus semacam tadi terjadi di banyak tempat, terjadi di tempat teman-teman semua, dan itu dikarenakan tidak mendapatkan perhatian lebih banyak, suara yang lebih lantang, dan penolakan dari mana saja. Pun, semoga konten ini bisa mengakomodir keresahan-keresahan masyarakat seperti tadi. Kejadian-kejadian seperti yang tadi, itu terdengar sampai kepada telinga pemangku yang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reski Amanah. Kali ini kita akan menyoroti suatu video yang saya dapatkan melalui Twitter. Ya, meskipun kita ketahui bersama, kadang-kadang Twitter ini mengakomodir perilaku-perilaku maksiat, tetapi tidak sedikit pula kabar yang kita dapatkan melalui Twitter tidak dikabarkan oleh banyak media mainstream meskipun sifatnya begitu penting. Nah, melalui video ini terdapat aksi brutalitas PT Daria Dharma Pratama yang dikawal oleh Brimob. Aksi ini ditujukan kepada masyarakat sekitar sehingga setidaknya terjadi pelemparan batu kepada dua petani. Pipinya lebam, matanya bengkak, mulutnya mengeluarkan darah. Luar biasa. Dikabarkan berita tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 2023. Ya, betul sekali, baru-baru saja terjadi. Inilah videonya. Korban kekerasan Darto. Video. Telepon Budi tolong. Tak kepus Pak, ya Allah. Telepon Budi itu cepat anak. Kena batu. Ada sana, mana keluarga untuk telepon. Siapa mai, Mas? Berkali bang. Mana tahu? Berkali ada bang. Aku ngampun aku begitu. Saya sudah berdarah. Saya sudah kena batu. Saya sudah berdarah kena batu. Siapa buka? Kemudian dari video tersebut terdapat penjelasan kronologi di bagian bawah komentar. Nah, di sini saya ingin membacakan agar tidak ada informasi yang kepleset. Oke. Bengkulu, 27 Juli tahun 2023. Pukul 12.30 WIB, petani yang tergabung dalam kelompok Maju Bersama bergotong royong memanen buah sawit di lahan garapan Soeharto. Pada pukul 14.00 WIB, sekitar 50 orang petugas perusahaan PT Daria Dharma Pratama (DDP) yang dikawal anggota Brimob datang ke lahan Soeharto dan langsung memblokade jalan dengan dua buah strada PT DDP.
Soeharto yang melihat tindakan blokade itu menanyakan maksud dari aksi tersebut. Tapi pihak perusahaan yang dikawal anggota BRIMOB tidak menjawab apapun. 30 menit kemudian, pihak perusahaan mendatangkan mobil truk menerobos masuk ke lahan garapan Soeharto dan berencana menjarah paksa hasil panen. Pihak Satpam yang dikawal BRIMOB memaksa mengambil buah dan ditolak oleh Soeharto beserta anggota petani yang ada di tempat tersebut. Aksi ini memancing perdebatan. Soeharto menanyakan ke pihak perusahaan alasan blokade, tapi tidak ada jawaban apapun oleh Satpam PT DDP. Pihak perusahaan tetap memaksa untuk mengambil buah sawit hasil panen dan akhirnya terjadi aksi saling dorong yang berujung pada tindakan represif yang dilakukan pihak keamanan perusahaan yang dikawal BRIMOB. Dua petani bernama Darmen dan Poniran mendapat lemparan batu di bagian muka yang mengakibatkan pipinya lebam, matanya bengkak, dan keluar darah dari mulut. Asal mula, PT DDP mengklaim bekas HGU PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) yang telah terlantar puluhan tahun dan berujung pada tindakan represif ke para petani yang mengelola lahannya. Kredit video ini dari @YLBHI dan keterangan dari @PBHI Nasional. Kalau ingin mengomentari kejadian tersebut, rasanya gimana ya? Satu, apakah memang perusahaan ini terlalu mengentengkan masyarakat bagian pelosok, masyarakat kecil, menganggap masyarakat mudah diperdaya, mudah ditipu, atau kejadian tersebut belum ada payung hukum yang mengakomodir keresahan masyarakat kecil dan membuat efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang berbuat culas? Atau justru sudah ada payung hukumnya, alih-alih memberikan hukuman atau efek jera kepada perusahaan-perusahaan culas, justru yang terjadi adalah menguntungkan. Melihat kejadian-kejadian seperti tadi, rasanya bukan hal yang mengagetkan terjadi di Indonesia. Kenapa? Bahkan beberapa hari yang lalu saja dikabarkan kejadian serupa di Provinsi Jambi, di mana emak-emak, ibu-ibu sedang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut lahannya dikembalikan. Yang ada malah justru aksi tersebut dibubarkan oleh pihak Polda Jambi dengan tindakan yang saya bisa bilang ya represif. Bahkan memuat banyak komentar bahwa kejadian-kejadian serupa terjadi di Sulawesi, terjadi di Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, kasus-kasus seperti ini, sengketa lahan, kebun, tanah antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta seperti memang tidak ada habis-habisnya. Ibarat saya melihatnya ini merupakan upaya pemiskinan masyarakat kecil secara terstruktur dan sistematis. Bagaimana tidak? Hutannya dibabat habis, oligarki berkuasa, upah mana? Justru masyarakat yang berada di lahan sekitar tersebut masuk dalam kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Hasil kebunnya dibanderol murah, seakan-akan dibuat sistem yang masyarakat harus berterima kasih karena tidak akan ada yang membeli produk atau hasil dari perkebunan tersebut, sehingga meskipun diberikan dengan harga yang murah, masyarakat tetap menerima itu dengan baik. Kesannya dibikin ramah terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Padahal sudah semestinya hal itu bisa terjadi. Sekalinya ada konflik, tidak sedikit petani-petani justru yang menjadi korban dalam pertikaian konflik-konflik semacam tadi. Penangkapan, pemukulan, pelemparan, pemenjaraan, ditersangkakan, dituduh mencuri, padahal di lahan sendiri. Anak istrinya dibiarkan menggantung dengan nasibnya sendiri, dibiarkan menghadapi seperti apa kehidupan sehari-harinya tanpa suami. Ya, ini bisa dibilang sudah menjadi siklus. Berulang-ulang kejadian seperti ini, dan rasa-rasanya kejadian seperti ini memang mencerminkan sebuah pemerintah yang gagal dalam mewujudkan keadilan sosial dan keadilan agraria. Saya pun mereupload video-video seperti tadi itu dengan tujuan, bukan tidak mungkin kasus-kasus semacam tadi terjadi di banyak tempat, terjadi di tempat teman-teman semua, dan
itu dikarenakan tidak mendapatkan perhatian lebih banyak, suara yang lebih lantang, dan penolakan dari mana saja. Pun, semoga konten ini bisa mengakomodir keresahan-keresahan masyarakat seperti tadi. Kejadian-kejadian seperti yang tadi, itu terdengar sampai kepada telinga pemangku yang berkuasa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.